Subang pada hari ini kedatangan rombongan dari KONI Kota Cimahi. Apa yang menurut Bapak Ketua Umum ambil hikmahnya tentang kehadiran Ketua Umum KONI dan rombongannya ke KONI Kota atau Kabupaten Subang? Kalau hikmahnya nggak bisa dihitung, banyak banget. Banyak banget. Dari beberapa kabupaten yang sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Subang, mulai dari luar provinsi maupun di kabupaten yang ada di Jawa Barat ini, yang paling banyak ada di Cimahi. Bagaimana mereka datang ke Subang itu dengan begitu full seluruh pengurus, kekuatan Kota Cimahi luar biasa. Saya lihat tadi di Umum KONI Cimahi, ya mereka full dengan full kepengurusannya, ada didampingi oleh disporanya. Kota Cimahi itu luar biasa. Di sini sudah terbangun chemistry antara KONI dengan Dispora. Saya yakin Kota Cimahi ketika kebangun harmonis dan chemistry antara pemerintah, ada Dispora Kota Cimahi, ini menandakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Nah, ini juga patut dicontoh, sama seperti Cimahi, Subang ini baru membangun sebuah tatanan reformasi ke arah perbaikan kepada kemajuan olahraga. Ada yang saya simak tadi, beberapa pengurusan Cimahi itu agak menarik. Tadi disebutkan dari ujung sebelah paling dekat KONI Kota Cimahi, dari ujung awal sampai ujung akhir bergerak dokter semua ini. Ini luar biasa potensi ya, SDM-nya. SDM-nya sangat luar biasa. Ya, dari mulai dokter dan pakar hukum luar biasa. Ini menandakan bahwa intelektualitas dari KONI Cimahi itu mumpuni. Mumpuni untuk membuat sebuah manajemen penataan dan pengelolaan keuangan, manajemen administrasi yang tata kelola dari Cimahi. Ini menandakan bahwa Cimahi itu luar biasa. Dari datangnya saja seragamnya sudah luar biasa. Kompak dan solid dari seragamnya aja gitu. Ini menandakan yang luar biasa, dan kita masih teringat saja karena baru satu hari kita lewat di RAT KONI Kabupaten Subang ini, dalam pidato Ketua Umum KONI Jawa Barat Pak Ahmad Saifuddin, bahwa ada dua di Jawa Barat ini kota yang menjadi role model, menjadi role model penelitian menggeliatnya olahraga makin membaik. Disebut oleh Ketua Umum KONI Jawa Barat Pak Ahmad itu pertama adalah Cimahi. Baru Subang. Jadi Cimahi, Cimahi. Jadi kita cukup berbangga hati KONI Kabupaten Subang ini dikunjungi oleh ranking pertama yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Jawa Barat. Jadi ketika disebut kita KONI Cimahi itu ranking 1, saya datang kedua, luar biasa. Jadi ilmunya sangat luar biasa. Saya melihat tadi apalagi menceritakan terkait dari porsi anggaran di Kota Cimahi, walaupun porsi anggarannya itu kecil, tapi mereka masih semangat untuk memajukan kemajuan olahraga Kabupaten Subang. Ini bagian dari motivasi untuk KONI Subang, cabur Subang, atlet Subang, dengan kondisi mereka dengan porsi anggaran, postur anggaran yang memang minim, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk berkarya dan berprestasi di bidang olahraga di Kota Cimahi. Ini luar biasa. Ini menjadi sebuah panutan buat kita, sebuah tolak ukur buat kita. Ternyata ketika anggaran memang ada minimalis, gitu, dengan kondisi minimalis, dengan postur minimalis, mereka masih tetap bisa berkarya dan berprestasi. Ini menjadi tolak ukur Subang. Lalu harapan daripada kunjungan kerjasama antara KONI Kota Cimahi dengan KONI Kota Subang ke depannya, harapan ketum seperti apa? Ya, kita ini kan sama-sama yang ada di wilayah Jawa Barat. Subang di Jawa Barat, Kota Cimahi di Jawa Barat. Kita bisa saling bertukar dan sharing terkait informasi, bagaimana cara pembinaan atlet, bagaimana cara pembibitan atlet, itu sama-sama kita sharing, itu berbagi ilmu. Jadi kita memberikan sebuah sedikit saja ilmu untuk ke Cimahi, Cimahi juga sama memberikan ilmu kepada Subang. Jadi hubungan ini yang harus dijalin, bukan hanya Subang dengan Cimahi saja, tapi seluruh KONI kabupaten yang ada di Jawa Barat ini ketika membangun sebuah komunikasi, maka akan terjadi komitmen satu tujuan, yang mana tujuannya itu bagaimana atlet Provinsi Jawa Barat itu bisa berkiprah di nasional dan internasional yang dibimbing dan dibina oleh masing-masing daerah yang ada di Jawa Barat.
Pertama, kami ingin berguru, Pak. Ini Subang ini sama nasibnya dengan kami. Kami ini bisa dikatakan KONI reformasi. Dan ternyata di Subang pun juga kami tahu reformasi. Dan semua pengurus-pengurus di Subang ini semua baru. Dan sesudah kami menimba ilmu apa yang didapatkan dari KONI Kabupaten Subang, luar biasa, Pak. Bagaimana perencanaan dari awal sampai A sampai Z-nya. Bagaimana membentuk lembaga KONI-nya untuk bisa bersama, dan bagaimana membentuk cabur-cabur yang ada di ini untuk seluruhnya bisa menjadikan suatu prestasi. Dan satu lagi luar biasa juga bahwa nanti di Porpop yang akan datang, Porpop Jawa Barat, bahwa Kabupaten Subang itu adalah sebagai tuan rumah. Jadi kami ke sini, satu, kami menimba ilmu, dan alhamdulillah jauh sekali. Ya, tadi testimoni apa yang tadi dilakukan oleh KONI Kabupaten Subang itu luar biasa, dan kami semua apa yang tadi dipaparkan langsung oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, kami belum satu pun yang bisa kami laksanakan. Jadi kami sudah tidak bisa berapa-apa, malahan tadi dalam guyonan kami Cimahi nangis, Pak, lebih bagus melihat daripada segi anggaran, dari persiapan, dari perencanaan, tatanan manajemen, pengelolaan organisasi, baik lembaga maupun untuk cabur-cabur, luar biasa kemajuannya. Saya kira itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KONI Kabupaten Subang dan jajarannya, di mana kami telah merepotkan, kami telah diterima, dan kami telah diberi ilmu-ilmu untuk kemajuan prestasi atlet-atlet cabur-cabur yang ada di KONI Kota Cimahi. Setelah Bapak Ketua Umum KONI Kota Cimahi mendapatkan paparan dari Ketua Umum KONI Kabupaten Subang terkait dengan organisasi, masa pembinaan dan prestasi dan sebagainya, apa yang menjadi catatan penting buat KONI Kota Cimahi untuk diaplikasikan ke depan nanti? Terima kasih sekali. Waduh, ini suatu pertanyaan yang luar biasa ya. Kami dari pertama dari perencanaan, Pak. Perencanaan bagaimana membangun lembaga itu akan kami. Bagaimana KONI Kabupaten Subang ini bisa sinergis dengan Pemda, pemerintah maupun dengan DPRD. Nah, dari situ timbullah trust, kepercayaan, ya, sampai mendapatkan suatu anggaran yang luar biasa, Pak, jauh sekali dengan kami. Dari situ baru aplikasi terhadap kemajuan, ya, anggaran hibah ini dipergunakan untuk kemajuan, dan di sini luar biasa juga, Pak. Bagaimana manajemen untuk kemajuan cabur-cabur ini untuk mendapat prestasi kemajuan daripada atlet yang luar biasa, Pak. Semuanya jadi contoh ya, untuk contohnya bukan salah satu, Pak. Bukan salah satu, dari awal sampai semua total manajemen di sini akan kami contoh. Saya kira itu. Lalu bagaimana menurut pandangan atau penilaian pribadi Pak Ketua Umum KONI Kota Cimahi terhadap Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Bapak Asep Rahmandi Yimyati SHM ini? Terima kasih, Pak. Wah, sudah jangan diragukan lagi, Pak. Beliau itu membangun dengan kami ini, ya, sudah menerima, dikeluarkanlah jiwa persahabatan. Wah, luar biasa, Pak. Saya penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau, dan tidak apa ya istilahnya, medit ilmu ya. Gitu ya, semua ilmu dikasih. Dan yang luar biasa lagi, nanti malam dijamu, Pak. Kami dikasih makan nanti malam, luar biasa semua ini. Jadi kami sudah tidak bisa apa-apa, berkata apa-apa, cuma bisa berkata terima kasih dan terima kasih. Saya kira itu. Kota Cimahi, kesan apa yang Bapak lihat setelah melakukan kunjungan kerja ke KONI Kabupaten? Sangat mendapatkan gambaran bahwa anggaran itu sangat berpengaruh, berbanding lurus dengan prestasi yang akan dicapai. Itu akan terbukti, apalagi tadi Pak Ketum KONI Subang akan memanajemen itu sebaik mungkin, sehingga perbandingan lurus antara anggaran dan prestasi itu memang menjadi suatu harapan besar. Kalau saya kira kedepannya itu tantangan kita kan sebagaimana di dalam desain besar olahraga nasional ya, dalam Perpres nomor 86 tahun 2021, muaranya nanti kita di 2045 itu kita adalah 10 besar peraih olimpiade. Nah, jadi dengan beberapa kegiatan KONI di kabupaten kota ini menumbuhkan atlet-atlet berprestasi yang harus kita kembangkan, dan itu menjadi arah kebijakan pemerintah ke depan.